Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhiran NIM 70. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori kritik sastra antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan ilmu tentang manusia berdasarkan pengertian dasar katanya. Antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dari segi keragaman fisik serta kebudayaan, cara berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan sehingga manusia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Dalam kesatuan arti dapat dikatakan bahwa antropologi sastra merupakan studi kajian sastra yang melihat aspek-aspek kebudayaan manusia yang telah refleks dalam karya sastra. Antropologi sastra merupakan perpaduan dua bidang ilmu yang berbeda, yaitu antropologi, khususnya antropologi budaya, dan sastra. Antropologi adalah kajian terhadap kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merefleksikan kebudayaan. Antropologi sastra adalah analisis ciri sifat antropologis dan sastra. Berdasarkan hal tersebut, menawarkan beberapa definisi antropologi sastra berikut ini. Yang pertama, ada antropologi sastra adalah aspek-aspek antropologis dari sastra sebagaimana psikologis dan sosiologis sastra adalah aspek-aspek sosiologis dan psikologis sastra. Yang kedua, ada analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan unsur-unsur antropologisnya. Yang ketiga, ada analisis terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan unsur-unsur antropologisnya. Yang keempat, ada analisis terhadap karya sastra melalui sudut pandang antropologi. Yang kelima, ada analisis terhadap karya sastra dengan menggunakan pendekatan antropologi. Selanjutnya, ada hubungan antara antropologi dan sastra dalam antropologi sastra. Dalam artikelnya yang berjudul Dari Antropologi Budaya ke Sastra dan Sebaliknya, Ahimas Putra 2003-814 berpandangan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara antropologi budaya dan sastra. Dari sudut antropologi budaya, kajian sastra sebenarnya telah memanfaatkan berbagai paradigma yang berkembang dalam disiplin antropologi, misalnya paradigma evolusi kebudayaan, difusi kebudayaan, fungsionalisme, dan strukturalisme Levi Strauss. Hubungan timbal balik antara antropologi dari sastra seperti dikemukakan oleh Ahimas Putra di atas jelas memperkuat hubungan antara dua disiplin ilmu tersebut. Antropologi membutuhkan sastra sebagai salah satu data kebudayaan untuk lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia di suatu wilayah atau daerah. Demikian pula sebaliknya, sastra membutuhkan dasar paradigma antropologi untuk lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia yang tercermin dalam karya sastra. Teknik kajian antropologi sastra masih relatif baru dalam dunia pengkajian sastra. Eksistensi analisis antropologi sastra masih turut dipengaruhi oleh beberapa teori kajian sastra yang lahir dan berkembang. Walaupun demikian, ada beberapa langkah strategis dalam proses analisis antropologi sastra sebagaimana dikemukakan oleh Endra Suara. Yang pertama, meneliti pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu karya mana yang banyak menampilkan aspek-aspek etnografis.
Bahkan kajian hendaknya benar-benar merefleksikan kehidupan tradisi yang telah mengakar di hati pemiliknya. Yang kedua ada yang diteliti adalah persoalan pemikiran, gagasan, falsafah, dan premis masyarakat yang terpantul dalam karya sastra. Berbagai mitos dan legenda, dongeng, serta hal-hal gaib juga sangat diperhatikan oleh peneliti. Ketiga, perlu diperhatikan struktur cerita sehingga akan diketahui kekuatan apa yang mendorong pembaca meyakinkan karya sastra tersebut. Terakhir, selanjutnya analisis ditujukan pada simbol-simbol, ritual, serta hal-hal tradisi yang mewarnai masyarakat dalam sastra itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.